ada warga yang pernah datang untuk melihat bagaimana kondisi anaknya? Jadi bermula pada saat korban ini ditanya oleh orang tuanya. Dan dia juga salah satu keluarga korban ini akhirnya melihat ke dalam. Pada saat dia melihat ke dalam, disitulah timbul kecurigaan. Disitulah timbul kekhawatiran apa yang terjadi pada anaknya. Disitulah bermula juga anak korban atau keluarga korban ini sudah mulai berbicara pada yang lain dan yang lain juga menyambut. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Sekarang pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak. Jadi untuk dan juga pasal yang diberlakukan kepada pelaku ini, yang pertama adalah pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lah kita juga mau menerapkan hasil koordinasi saya dengan Pak Kajari kemarin bahwa kita juga akan kenakan Perpu nomor 1 tahun 2016 dan Perpu inilah yang dinamakan Perpu Kebiri, yang mana Perpu nomor 1 tahun 2016 ini sudah diundangkan, yang salah satu klausul pasalnya pasal 81 ayat 7 bahwa pelaku dapat dikenakan kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi. Jadi akan diperlakukan itu ya? Iya. Perpu nomor 1 tahun 2006, iya, 2016. 2016. Oke, Pak. Terakhir untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi, apalagi di lingkungan yang seperti ini, Pak, kita tidak pernah tahu ini akan terjadi di lingkungan yang seperti apa ya. Tetapi untuk mencegah itu terjadi di lingkungan yang terkecil seperti ini, apa yang bisa dilakukan, Pak? Yang pertama, yang paling terpenting dari semua ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa ada pendidikan hukum kepada masyarakat, ada pencerahan hukum kepada masyarakat, ada early warning kepada masyarakat untuk lebih mendeteksi dini hal-hal seperti ini. Bagaimana caranya? Kita sudah berkomitmen dengan Babin Kamtibmas, dengan Babinsa, dengan kepala desa untuk menggandeng guru, untuk menggandeng ustadz, untuk menggandeng tenaga-tenaga pendidik yang lainnya, untuk menggandeng orang tua, menggandeng lingkungan sekitar. Beberapa hari ini kita melakukan komitmen, sekaligus kita melakukan satu komunikasi sinergi apa tanda-tanda pelaku pedofilia, apa tanda-tanda yang ada terhadap korban-korban kekerasan seksual ini, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh orang tua, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang paling terpenting. Contoh yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada orang tua. Orang tua ini harus bisa mengajarkan kepada anaknya, satu, ya, mana organ-organ tubuh yang tidak boleh siapapun memegangnya. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang aneh, inilah yang saya sampaikan, pendidikan seksual terhadap anak ini sudah harus sejak dini, bukan negatif, tapi ada hal positif yang harus dilakukan. Ya, apabila ada orang yang melakukan hal-hal aneh tersebut, satu, ya, dia menolak, dia berteriak, dia bercerita. Yang ketiga adalah orang tua harus care, lingkungan juga harus care terhadap anaknya apabila ada yang terjadi hal-hal yang tidak wajar. Contoh, saya cukup kaget juga karena di sini permukiman warganya sangat dekat sebetulnya dengan lokasi. Contoh anak ini menjadi pendiam. Contoh anak ini agak menyendiri, ditanyakan. Nah ini korban-korban kemarin itu sebenarnya juga ada tanda-tanda tersebut. Ya, guru, BP dan sebagainya. Kalau ada melakukan hal tersebut, jangan justru dijauhi, didatangi, ditanyakan apa yang terjadi, sehingga dapat dideteksi secara dini, hal tersebut dapat dilaporkan kepada kepala desa. Langkah-langkah yang harus kita laksanakan, tentunya kita rajin melakukan komunikasi dengan orang pendatang. Ini kan orang pendatang, harusnya bukan warga asli. Bukan warga asli, harusnya diajak dong komunikasi. Yang kedua, anak-anak yang sering main di sini, yang sering datang di sini, harusnya juga jangan habiskan waktu ya anak-anak ini dengan orang lain, ditanyakan. Jangan justru orang tua merasa senang bahwa anaknya bisa ada yang ngajak bermain di luar. Tidak, kita harus lebih care, kita harus lebih peduli terhadap anak-anak kita, yang apabila anak kita itu menghabiskan bermain dengan orang lain. Itu yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita antisipasi. Baik, terima kasih Kapolresta Tangerang, Bapak Kombes Sabilul Alil telah menemani kami di NSI. Anak-anak tak seharusnya menjadi korban pembuasan nafsu para penjahat seksual. Para predator anak ini harus dihentikan. Jangan sampai mereka bisa terus berkeliaran dan leluasa memakan korban. Penegakan hukum yang betul-betul bisa membuat jerah para pelaku kejahatan seksual sudah semestinya ditegakkan. Upaya perlindungan terhadap anak-anak pun perlu terus ditingkatkan oleh kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Saya, Anda, kita semua tidak boleh diam membiarkan kejahatan seksual terjadi.
Saya Zilvia Iskandar bersama tim NSI. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.